أعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين، آمين. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا لقي منهم من كل مصطدم. Gini sampean apa? Mada laqi apa? Ma yalqahum? Mada? Apa? Humul jibalu fasal anhum musadimahum. Terus mada ra'a, ya ada yang seperti itu. Niku mada laqi minhum fi kulli mustadimi. Sing enak mada ra'a. Won, gimana nih? Ini min kulli muntadibin. Iki jar majrur, ta'alluqnya masih yang di atas tadi. Bimaujin itu lah. Jek nyambung dengan atas. Min kulli muntadibin saking saben-saben wong kang ngestokake. Min kulli muntadibin saking saben-saben wong kang ngestokake. Ngestokke sapa? Lillahi marang Gusti Allah. Mingkul limuntadibin saking saben-saben wong kang ngestokake lillahi marang Gusti Allah, muhtasibin kang arep-arep ganjaran. Muhtasibin kang arep-arep ganjaran, yastu kang nyerang sapa kullin. Yastu kang nyerang sapa kullin. Bimustaqsilin kelawan jabut pedang. Bimustaqsilin kelawan jabut pedang. Lil kufri marang wong kafir. Bimustaqsilin kelawan jabut pedang lil kufri marang wong kafir mustalimi iki naat man uta muhtasibin kang jabut pedang. Kan jabut pedang temenan maksudnya gitu. Kita terangkan dulu. Tadi pagi kita sampai pada bait bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau sampai melakukan perang itu bukan tanpa alasan, pasti karena dawuh perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ditilik dari segi sejarah, semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah baik itu dipimpin sendiri atau menyuruh pasukan, itu semuanya tidak bermotif penyerangan membabi buta, bukan motif yang balas dendam semata, tapi memang karena ada tindak kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir terhadap agama Islam. Makanya ini tidak bertentangan dengan sifat rahmatnya atau sifat kasih sayangnya kanjeng Nabi. Wanjen wong dizalimi terus masuk orang geregah kan gitu. Terus kata beliau juga bahwasanya ya jurubah khamisin, kanjeng Nabi itu kalau memimpin pasukan itu pasukannya banyak. Bahkan kalau menyerang orang-orang kafir itu bagaikan mengirim kepada musuh ombak-ombak serangan yang besar. Yarmi bimaujin minal abdali. Jadi kanjeng Nabi itu kayak sedang mengirim ombak-ombak serangan yang besar kepada orang kafir melalui siapa? Minal abdali, melalui jagoan Islam atau pahlawan-pahlawan agama Islam. Sifatnya mereka apa? Mingkul limuntadibin lillah. Mereka semuanya itu kalau menyerang itu memang mujibin li dakwatillah. Ngestoake atau mengikuti panggilan dari atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal kan gitu. Itu
Walaupun di situ yang disebutkan Nabi, tapi yang dimaksud Nabi dan sahabatnya. Maka mereka itu kalau nyerang itu ya juga nunggu dawuhnya kanjeng Nabi, bukan hanya mana nyerang gas langsung daldel boten. Harus pakai strategi, harus pakai komando aba-aba seruan dari kanjeng Nabi. Dan mereka niati apa? Muhtasibin, dengan melakukan jihad, melakukan mengikuti peperangan, itu mereka menginginkan muhtasibin, yaitu menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang nek iso mati dalam keadaan perang syahid kan gitu kan. Bukan karena untuk swarga untuk widodari 70 ning ngene swarga mboten, tapi memang betul-betul itu yang mereka cari. Karena beberapa kali Kanjeng Nabi juga menyatakan memberikan apa istilahnya motivasi kepada sahabat aja wedi mati. Soalnya ganjarannya gede. Makanya banyak sekali riwayat yang sampai kepada kita saking kepengene sahabat le mati syahid bar jimak bojone. Iya, bar nikah jimak bojone lali urung adus gas mangkat dene perang, berperang dhuwur kasur, perang lawan wong kafir. Istimewa itu. Lho iya. Ini kita mboten. Nek sampean kan ora aku sik adus sik gandeng sik mulah ana perang gandeng sik. Wong acak-adut ning ngene dhuwur kasur kok barbarane gandeng ning peperangan kan lucu. Jadi ada sahabat yang seperti itu. Dia setelah nikah kemudian dia mengumpuli istrinya, setelah itu ada seruan panggilan jihad fisabilillah. Lali deh ra adus gas sing dielingi perintahnya Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Akhirnya mati syahid. Terus akhirnya didusi karo para malaikat. Seperti itu. Jadi nek anjen niate elek ora bakal didusi malaikat. Nyatane niate apik kan itu. Dan niku Gus ada yang katanya orang yang mati, sahabat yang mati tapi tidak dikatakan mati syahid. Nah, itu beda kasus, itu oknum saja gitu. Oknum saja untuk pelajaran bagi kita. Mereka kalau perang muhtasibin betul-betul mengharapkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beda karo wong sing radikal-radikal sekarang. Kalau ada yang pencucian otak, mereka kan digecoh atau didoktrin bahwasanya kalau mati syahid nanti pahalanya surga ngene mboten. Makomnya muhtasibinya mereka dengan muhtasibinya orang-orang radikal itu beda. Muhtasibinya para sahabat itu yang dicari itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mboten mung swarga tok niku mboten. Lha apa makome sahabat terus radhiyallahu anhum wa radhuan pasti swarga, tapi mereka menginginkan lebih, yaitu kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sing didoktrin wong radikal sing akhirnya ngebom itu kan anjen urusan permanuan, ya urusan apa bidadari. Ya nek matine dianggap syahid. Nah rata-rata ulama ngatakan bukan syahid niku. Nyerang wong kafir sing ora lapo-lapo kan ora oleh. Malah jadinya mati sangit dan matinya konyol gitu kan. Nah gitu. Makanya awalnya menunggu dia rumangsane ditunggu bidadari, barbarane ditunggu karo malaikat Malik kan gitu, malaikat Zabaniyah kan. Ngapain membunuh orang yang enggak berhak untuk dibunuh? Terus sifatnya mereka ketika peperangan yastu bimusta'silin. Kalau menyerang itu betul-betul menyerang sampai mencabut pedang. Jadi artinya ini adalah menunjukkan betapa mereka itu kalau berhadapan dengan orang-orang kafir itu berani mati. Ono kayak sahabat Hamzah gitu. Sahabat Hamzah bolak-balik nek melu perang menang sampai sahabat kok aku menang terus ya nek perang. Kapan aku mati syahid? Lu bisa? Kapan aku mati syahid? Sampai seperti itu. Tak tahu terlalu apa. Sing musuhnya terlalu noob ya. Iya, pengen menang. Pengen apa? Pengen mati syahid. Soalnya kanca-kancane seangkatane mati kabeh wis. Mati syahid kabeh karek dekne. Bingung deh piye iki mati gitu. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masyhur ceritanya bahwasanya beliau berdoa ingin meninggal dalam keadaan mati syahid di dalam kota Madinah. Wong heran, lho khalifah jenengan dongane seperti itu, mintanya seperti itu. Mula ana perang nang Madinah. Madinah itu sudah dikuasai Islam gitu loh. Ya Allah alam akhirnya beliau doanya beliau terkabulkan dengan ketika beliau sholat subuh ditikam sama orang Majusi kalau enggak salah, orang-orang yang nyembah api ya, menyembah api. Intinya wong kafir lah. Akhirnya beliau mati dalam keadaan syahid kan gitu. Sampai
Jadi syahid itu bukan sesuatu yang mengerikan bagi mereka, menjadi cita-cita. Iya betul. Nah ini sampai nih harus apa namanya milah dan milah ya. Angel masalah jihad fisabilillah itu angel. Bentuk jihad kita mungkin berbeda dengan jihadnya orang-orang yang ada di sana-sana atau para sahabat. Mungkin kayak santri lebih diaplikasikan kepada thalabul ilmi. Coba kalau Anda ikut perang, itu wis goblok kabeh. Iya, retine gawe ngerakit bom, retine nembak nganggo tembakan apa jenenge iku? Shotgun. Apa shotgun iki malah anu dolanan ya. Ngertine nganggo pistol, akhirnya gak ono sing belajar fikih, gak ono sing ngapalno Quran, rusak Islam. Makanya kan dawuh Gusti Allah, falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalau sebaiknya jangan semuanya ikut perang, tapi sebagian juga thalabul ilmi. Jihadnya berbeda-beda. Kemudian apa mau sih tak sampai ke kok lali ya. Ya nanti kalau eling tak sampai ke meleh. Intinya mereka jihadnya para sahabat dengan jihadnya orang-orang radikal itu berbeda. Orang-orang radikal itu bayangannya akan mendapat swarga, tapi nek para sahabat bukan swarga bayangannya, tapi ridhone Gusti Allah. Jadi malah wis cetha radhiyallahu anhum maradu'an iku ora malah leha-leha. Wis aku radhiyallahu anhum maradu'an wis pokok swarga, wis nggo tiket aku iki sahabat. Ora mikir ngono, malah mereka itu semangatnya luar biasa. Sing awak dhewe iki lho, gumun aku. Ora sahabat, ora tabiin, ora waliullah, merasa untuk Lailatul Qadar cukup. Aneh banget itu. Aneh banget. Tapi yes, itulah pikiran-pikiran dunia, dihitung ganjaran itu dihitung dengan duniawi. Jadi ya wes. Kan ngono lah, ganjaran dihitung lah. Misalnya kita mendengar hadis bahwa pendengar keterangan bahwasanya ibadah fardu di di bulan Ramadan itu dikali lipat 70 kali lipat. Ya wes salat fardu dhewean mun farid ra apa-apa wis minggu 70 kan ngono. Kemudian lah apa trawehan, ora usah traweh ku jarene ganjarane siji, ora traweh ora apa-apa, pun aku wis mau salat 5 waktu je turah-turah kan ngono. Ya Allah. Ya pikiran yang benar tapi pembenaran yang salah itu. Ya, jadi wes hati-hati. Itu kata beliau yastu bi musta'silin lil kufri mustalimin. Kalau menghadapi orang-orang kafir, para sahabat ini ya langsung menghunus pedangnya. Berarti berani mati. Hatta ghadat millatul islami, hatta ghadat sehingga dadi. Mongso esuk-esuk kan. Maksudnya sehingga dadi. Iku ya, ora kelewat ya? Mas. Hatta ghadat sehingga dadi millatul islami apa agama Islam. Millatul islami apa agama Islam wahya hale utawi Islam wahya hale utawi Islam bihim iku ai qaimatun bihim sini ngono tapi ora apa-apa bihim iku kelawan sahabat ngoten bihim iku kelawan sahabat mimba'di gurbatiha saking sakbadane asinge millatul Islam mimba'di gurbatiha saking sakbadane asinge millatul Islam mausulatar rahimi ini dinasab menjadi khobar kedua dari ghadat. Mausulatar rahimi iku tersambung silaturahime. Mausulatar rahimi iku tersambung silaturahime. Makfulatan iku menjadi khobar juga. Makfulatan iku den jaga. Makfulatan iku den jaga abadan ing dalam selawase. Abadan ing dalam selawase minhum saking para sahabat. Minhum saking para sahabat bi khairi abin kelawan saapi-apike bapak yaiku rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ojo hewah pokoknya nek Mas Lawat kudu gas berarti sampean lagi dikangeni gitu. Wa khairi ba'lin lan sa api-apike bojo lanang. Wa khairi ba'lin lan sa api-apike bojo lanang falam taitam mongko ora pernah yatim apa millatul Islam. Falam taitam mongko ora pernah yatim apa millatul Islam. Walam taimi lan ora dadi rondo apa millatul Islam. Kok iso tekan rondo? Rondo anak loro. Siapa yang bercita-cita jadi dapat rondo? Boy, situne boy Mbak Iva boy. Wis mbok nyatakan urung. Arep metu kok Al-Fatah pamitan pamitan Firda. Walam taimi lan ora bakal dadi rondo apa millatul Islam. Ini hanya bahasa kiasan. Nah, ketika agama Islam atau ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat memperjuangkan apa? Agama Islam. Mereka berperang demi menjaga tegaknya agama Islam. Akhirnya peperangan-peperangan yang mereka lalui dengan kemenangan menjadikan apa? Hatta qadat millatul Islami wahyabim. Sehingga barokah beliau-beliau mengikuti peperangan tersebut, perjuangan-perjuangan itu membuahkan agama Islam ini berdiri bersama mereka saat itu. Bahkan sampai sekarang perjuangan yang mereka lakukan dari bentah itu dari para sahabat sampai Wali Songo kalau kita ya, atau dari zamannya Kanjeng Nabi sampai zamannya para kiai-kiai sak dhuwure kita, itu perjuangan-perjuangan itu membuahkan apa? Akhirnya kita mengenal agama Islam. Itu barokah berjuang. Barokah mereka senenge mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan pikiran untuk tegaknya agama Islam. Itu perlu kita syukuri. Itu ganjarannya wes rekeningnya besar mereka itu. Delok misal mereka kayak wali songo mawon nggih, kayak wali songo mawon. Saya yakin rekening ganjaran mereka itu mimplah-mimplah. Dengan adanya kita beragama Islam di Nusantara ini, ganjaran mereka ikut terus. Berarti selama jawa wong Islam di Indonesia, itu barokah kembali ke rekeningnya, masuk saldonya ke para rekening rekening napa pahalanya para wali songo. Nah, jadi iku barokah. Kudu awak dhewe sing ngisor-ngisor iki mendapatkan warisan agama Islam ini kudu dijogo temenanan. Maka kata beliau, betul barokah perjuangannya Kanjeng Nabi dan orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini akhirnya tegak berdiri. Mimba di Gurumbadia, padahal awalnya agama Islam itu gharibun, asing, terasa asing. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Awalnya Islam itu asing, hal yang baru bagi orang Arab. Ngopo iki agama model apa kok nyembah ora ana brahalane, nyembah pangeran kok ora ketok. Dibalik karo Islam apa agama model apa kok pangeran dipangan dhewe ngono. Jadi main logika seperti itu ya. Jadi agama Islam itu agama yang aneh di awalnya dan pada akhirnya nanti wasayaudu ghariban. Dan insya Allah kita enggak menangi yang ini. Wasayaudu ghariban, jangan sampai menangi sing iki. Repot awake dhewe ketemu Dajjal, ketemu Ya'juj Ma'juj, ketemu monster, ketemu aneh-aneh. Mausulatar rahimi, barokah mereka ikut perang. Seakan-akan semua ini pas seduluran kabeh. Seakan-akan yang sama-sama agama Islam, oh kamu ini dulurku, ya enggak? Jadi ini kemenangan-kemenangan yang diraih oleh para sahabat, para pejuang-pejuang terdahulu itu justru mempererat hubungan silaturahim antar sesama muslim, bahkan antar sesama manusia. Jadi Islam iku menang, iku justru malah dadekke ayeme wong-wong sing kepanggonan ngene kono. Misal Islam menyerang pada suatu daerah. Ya, menyerang suatu daerah yang kafir, yang zalim, yang istilahnya tentang agama Islam secara terang-terangan, ngece agama Islam, ngece Nabi. Akhirnya diserang sama orang-orang Islam. Iya. Kemudian setelah diserang agama Islam, apa yang dilakukan agama Islam pada daerah tersebut? Apakah dizalimi juga? Apa malah mendapatkan perlakuan kemanusiaan yang lebih tinggi? Ceritanya kan malah ketika setelah diserang, orang-orang di situ akan ayem, tentrem,
semuanya koyok guyub rukun, padahal sadurunge dipimpin karo wong-wong sing kafir, mereka merasa tertindas. Dan ini terjadi cerita nyata yaitu di orang-orang Mesir apa Kipti ya? Kiptiku bahasa Inggris apa aku lali. Untuk bahasa Inggris ya. Ada orang-orang Mesir yang kafir, Kipti, kalau nggak salah dari bangsa Kipti. Mereka itu berharap diserang oleh agama Islam. Ya? Mereka itu berharap diserang oleh orang-orang Islam. Karena apa? Pimpinan mereka orang-orang nakal. Pimpinan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan mereka minta bantuan betul. Ayo kita diserang saja, nggak apa-apa gitu. Malah ngono ngundang, ayo kan sampai nyerang orang ini. Nah, sementara agama Islam waktu itu kan tidak ada alasan untuk apa nyerang ke Mesir gitu, Pak. Sampai pada akhirnya terjadilah suatu konflik. Islam masuk ke sana dengan melalui cara perang. Itu langsung orang-orang Kristen Kipti merasa nyaman dengan agama Islam datang. Oh, benjut kue anu, malah sing kepalane presidennya dibenjut-benjutno. Soalnya selama itu zalim. Ketika agama Islam masuk malah terasa damai. Karena mereka tahu agama Islam itu kalau setelah menang enggak pernah yang namanya menzalimi wong anak kecil. Kemudian wanita tua maupun wanita muda itu dilindungi. Bahkan sama pepohonan pun Kanjeng Nabi kan pesan seperti itu. Pepohonan, bunga-bunganan dan lain-lain yang sifatnya tumbuh-tumbuhan itu jangan sampai ditebangi. Wasiat seperti itu. Wong arep perang wae leren ditoto, tata kota itu jangan dirusak kayak gitu. Begitu ada awake dhewe lagi tawuran itu sembarang kantor polisi wis mulai rusak ya. Islam itu perang indah loh. Bayangno sampean bayangno wong perang paten-patenan. Kok ijek iso menjaga tatanan kota ijek toto. Ora ana sing ngelempar watu terus kena kaca tangga ora ana ngono-ngono iku. Lho kene lagi tawuran melu demo anti wani adip ra ono. Lagi demo wis bakar-bakar ban, bakar-bakar rokok. Kan ra penting toh. Ra penting, tapi Islam kalau perang itu bersih gitu loh. Bersih. Makanya wong malah berharap kita ayo diserang saja biar biar kami mendapatkan kedamaian. Malah damai setelah perang. Aneh itu logika yang enggak masuk akal aslinya. Kok malah berharap untuk diperangin, lucu kan? Sampai paham maksud saya? Mausulatar rahim itu seperti itu. Setelah perang mereka semuanya bersaudara. Mbah iku persaudaraan sesama muslim atau persaudaraan sesama antar manusia. Nah, Islam itu seperti itu. Nah, kalau dalam NU ini apa? Watoniyah apa? Basyariyah. Ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Yang tertinggi yaitu ukhuwah Basyariyah. Persaudaraan antar sesama manusia. Saya malah kayak ingat dawuh Mbah Lutfi, kalau kamu nggak bisa menghormati seseorang karena orangnya, maka hormati dia karena dia sebagai manusia. Wis ngono tok. Pikirane goblok, kelakuane parah ora usah, ora apa-apa. Sing penting sebagai manusia kamu tetap hormati. Berarti enggak nerjang batas-batas keagamaan. Ora kowe muslim ta ora muslim ora tak apiki, ora ngono. Ora koyo ngono. Walaupun kita sendiri kelakuannya juga seperti itu ya. Nek ora Islam ora kanca malah nek ora kancaku serak circleku serak pokoke ora bestiku ora tak apiki pokoke kan ngono. Makanya ini cerita yang betul-betul nyata. Banyak beberapa daerah yang ingin diserang oleh agama Islam karena itu tadi agama Islam itu setelah perang membawa kedamaian. Tidak seperti yang lain-lain, malah ba'done perang membawa kezaliman, membawa kesuraman, masa depan menjadi suram. Setelah itu makfulatan abadan, dan agama Islam ini barokah perjuangan Kanjeng Nabi, para sahabat dan para pendahulu, makfulatan abadan, selalu dijaga. Selalu terjaga. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, agama Islam ini selalu ada. Walaupun nilai-nilainya nilai-nilainya mungkin luntur dari para pemeluk agama Islam. Tapi agamanya itu masih ada. Wong KTP ae nek ora Islam ning Indonesia hawane ewoh kok ada. Jawa kok malah Kristen ngono ra. Jawa gosong pesek kok Kristen ora macam to ya. Jengine Yuliono misale. Yuliono agama Kristen Katolik ora macam blas. Nggih ta mboten? Iya. Wong kayak KTP tulisane Kristen lho sih. Nek singkek Kristen rada-rada, ora singkek Jawa jekek. Makanane tempe lho. Sukek. Sukek kok misalnya Kristen ora macem blok kok.
Raine tidak mendukung gitu loh. Lah kita mboten. Raine rak mendukung. Ora pawaan-pawaan macam sarungan, ora macam li anu ya, bikinan. Terus makfulatan abadan. Agama Islam ini selalu terjaga barokahnya para pendahulu. Dan itu bi khairi abin. Sebab agama Islam ini memiliki nabi yang baik sekali. Nabi ini kalau diibaratkan ayah, maka agama Islam ini memiliki ayah yang terbaik, yaitu kanjeng Nabi, dipimpin oleh orang yang terbaik. Wa khairi ba'lin, kalau agama Islam ini dianggap sebagai pasangan, maka kanjeng Nabi itu bagaikan suami yang terbaik. Suami terbaik itu bagaimana? Orang tua yang terbaik itu bagaimana? Ya nek ngerti keluargane, nek ngerti anake, nek ngerti bojone niku saakene. Wes normale bapak duwe anak. Iku dijogot apa dijarno ngono? Ya kejebur rangga dibuat gitu. Kan Rangga kamu sudah dianggap jadi anak lagi? Oh sudah, alhamdulillah. Oh Teddy. sorry Ted. Itu kan karena corona ya. Kan normalnya, saya ngomong normalnya. Naim duwe anak, ya, Naim duwe anak. Harusnya Naim ini punya rasa kasih sayang apa enggak? Harusnya. Tapi nek normal ya ora duwe rasa kasih sayang. Tapi normalnya wong tua duwe anak itu akan dijaga semaksimal mungkin. Nah, agama Islam itu kaya anake kanjeng Nabi. Atau seseorang memiliki istri, wah bojone ayu, bojone semok semloe solihah. Era nek gene nek jerit ya enak suarane kan gitu. Sampeyan aja bayangno ya. Lah itu kalau punya suami yang baik, itu suaminya pasti ya ora bakal ngejarno bojone metu-metu ki udo kan gitu ya. Tak wae pakaian sing apik kan gitu. Kanjeng Nabi juga seperti itu, menjaga agama Islam seperti halnya seorang suami menjaga istrinya. Makanya falam taitam, maka kalau kanjeng Nabi itu ada, agama Islam tidak akan merasa kehilangan sosok. Falam taitam walam taimi alias agama Islam itu tidak akan pernah kehilangan sosok. Beda nek agama-agama lain. Agama-agama lain bosen karo pangeran apa misalnya pangeran Kerasakti milih babi kan gitu kan gitu bosen. Tapi kalau agama Islam cukup nabinya kanjeng Nabi ila akhir zaman sudah walaupun beliau tidak ada, tapi ajaran-ajarannya ada. Terus tuntunan-tuntunannya ada. Maka itu yang akan menjaga agama Islam tidak akan tergerus. Agama Islam itu terjaga. Selama Al-Qur'an terjaga ya agama Islam terjaga. Nyatane tambah suwe ora tambah wong ora tambah wong sing lali Al-Qur'an tapi malah akeh sing hafizul Qur'an. Iku lagi Al-Qur'an belum yang lain-lain. Nah, makanya agama Islam ini akan selalu abadi ila akhir zaman karena memiliki nabi yang terbaik, yang mana kasih sayangnya itu bagaikan ayah kepada anaknya, bagaikan suami kepada istrinya atau kepada keluarganya. Paham sampean? Humul jibalu fasal anhum musadimahum. Hum utawi para sahabat. Awale ngono. Hum asline di napa di sukun karena darurat syair humul jibal. Atau ketemu hamzah wasal. Hum utawi para sahabat al jibalu. Iku kaya pira-pira gunung. Al-jibalu iku kaya pira-pira gunung fasal. Mongko takono sapa sira? Fasal mongko takono sapa sira anhum saking para sahabat. Anhum saking para sahabat. Musadimahum ing pira-pira musae para sahabat ngoten. Musadimahum ing pira-pira musae para sahabat. Ini sampean musadimah muddah. Musadamahum. Dia bil kasrah ya, bener. Takone apa madza ing apa? Madza ing apa ro'a kang weruh sapa musadim
Madza ra'a minhum ngono ya sampean. Ra'a kang weruh sapa Musadim minhum asline begitu minhumu saking para sahabat. Minhumu saking para sahabat fi kulli mustadimi ing dalem saben-saben peperangan. Fi kulli mustadimi ing dalem saben-saben peperangan. Terus wasal ya, wasal Hunainan. Wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusulu hatfin lahum adha minal wakhami. Wasal lan takono sapa sira Hunainan ing apa jenenge daerah Hunain. Hunainan ing daerah Hunain, lembah itu nama lembah. Nama sebuah daerah yang agak melandai. Wasal lan takono sapa sira Badron ing daerah Badr. Badron ing daerah Badr. Wasal lan takono sapa sira Uhudan ing gunung Uhud. Gini sampean fusula napa fusulu? Pintu mah? Oh iya wes. Anut itu juga bisa. Kalau fusulu berarti menjadi khobar. Kalau fusula berarti bisa menjadi badal. Mubdal minhune Hunainan Badrun Uhudan mau. Terserah. Ini kita maknanya yang sesuai dengan harokatnya mawon. Fusulu ai hadhihi utawi ikilah kang tinutur. Ai hadhihi utawi ikilah kang tinutur sing dimaksud napa tinutur mau? Hunain, Badr sama Uhud. Fusulu hatfin iku pira-pira musim kematian. Fusulu hatfin iku pira-pira musim kematian. Fusulu hatfin iku pira-pira musim kematian lahum kedue musadimahum. Lahum kedue musadimahum adha kang luweh banget ablaq adha ay ablaq adha kang luweh banget. Jadi makna ate hatfin iku adha kang luweh banget minal wakhami tinimbang saking wabah penyakit. Minal wakhami tinimbang saking wabah penyakit. Nah, kata Imam Busiri dalam perihal mensifati kekuatannya para sahabat yang memperjuangkan apa? Agama Islam. Mereka itu kekuatannya aljibal, seperti halnya kokohnya napa? Gunung-gunung. Ana tah wong sing iso kuat mindah gunung. Gunung Muria dipindah ana. Ra iso, tapi nek gunung kembar iso. Iya. Ya sampean mudeng lah karepmu aku sing mudeng kok kae. Heeh. Saake ya cilik-cilik diomongi perkara sing kaya ngene iki. Tapi kapan-kapan bala kitab Quratul Uyun ben bingung kabeh. Saake. Kekuatan mereka itu kokoh, artinya tidak tertandingi. Kalaupun ada yang mati, seakan-akan kekuatan mereka tidak pernah hilang. Luar biasa kekuatannya memang. Dan banyak sekali cerita sahabat-sahabat itu awake keker-keker, ora gumbrot-gumbrot kayak aku, enggak ya. Yang mana punya bantalan perut di sini ya enggak ada. Para sahabat itu kalaupun enggak six pack pasti mereka punya kekuatan yang lebih ketika perang. Dan mereka pandai memainkan pedang. Alias kalau enggak punya kepandaian kan malah ketojos dhewe ya. Bunuh diri. Ya kayak misalnya Agis kon nggawa pedange para sahabat itu loh. Misalnya, itu kan lagi ngangkat malah modal manuke dhewe kan itu. Soalnya gini,
Saya pernah ke Turki ke museum ya, ke museum Top Cafe apa sih? Topkapi ya. Itu ada pedangnya ya Allah, saya lupa. Ada pedangnya sahabat siapa, Jabir apa sahabat siapa gitu, ada di museum sana. Itu kalau diangkat, panjangnya loh, panjangnya itu bisa bisa koyok panjangnya wong, dawane wong 170 meter, 170 apa? Iku, oh, waduh. Apa ya lagi gondal gandule nganu tok iku. Dawu temenan. Aku ki duwe dhuwur 170 cm ya. 170 cm, 173. Iku wong ngono iku. Dadi nek wong nggawa pedang sing sak ukurane dheke, kira-kira kan nek rak duwe kelihayan itu kan bahaya sendiri kan. Tuh, iki dheke jangkauane ku bingung gitu loh, paham ta mboten? Kemudian itu beratnya bisa berkilo-kilo. Beratnya bisa berkilo-kilo. Coba padano kayak pedang-pedangan sing ngene Om Junas. Tidak seperti pedang-pedangan sing apa ya mbok anggap kayak sapu niku pedang-pedangan ekrak mbok copot anune apa ekrake terus arek mboten masih panjang lagi. Makanya ora usah ado-ado. Sampean misal apa ngresiki sawang wae kan butuh apa jenenge utawa nyonggek pelem kan semono iku leren nata awak kan. Leren nata awak piye carane nyonggek, piye carane kena sawang kan gitu kan. Iku bayangno pedang piye carane nyonggek nyawane wong ya. Iku nek ora kan kesonggek dhewe. Lho nyatane kan akeh sing kepentung dhewe to nek ketika jiko pelem, jiko napa gitu mboten. Karena dia enggak lihai memakai itu. Dia akan memakai songgekan buah ketika buahnya datang kan gitu. Buahnya matang disogek, jiko napa, jiko pelem, jiko napa sing jambu sing dhuwur-dhuwur kan nggo songgekan. Iku nek rak duwe keahlian ora iso. Sama dengan ini, pedang juga seperti itu, enggak punya keahlian justru bisa bunuh diri. Kan enggak asik toh, bawa pedang dewe, rak kuat dewe terus malah nus dewe, kan lucu ya. Maka mereka seperti itu, mereka kuat sekali. Fasal anhum musadim, kalau kamu enggak percaya, tanya saja sama musuh-musuh mereka lah. Musuhnya kan sudah mati, saya aku beri ngono batene. Fasal anhum musadim, tanya saja sama musuh-musuh mereka. Madza ra'a minhum fi kulli mustaqim. Apa yang mereka lihat setiap peperangan bertemu dengan para sahabat. Ya alias mereka mati gitu loh. Kalau kamu mau bertanya sama orang mati, lah wis mati gitu loh. Berarti bukti nyata bahwasanya para sahabat itu memiliki kekuatan yang kokoh gitu, kekuatan yang kuat. Enggak seperti ya lemes itu enggak ada itu. Aku poso kok ora ono alasan ngono iku. Awak dhewe kan mboten lagi poso. Kenapa turu terus? Aku poso ini so imun ngono kayak ganjaran wis paling akeh dhewe. Ngrasakno poso abot iku langsung ganjarane akeh. Nganggo dalil al ajru bi qadri ta'ab kan gitu. Ganjaran iku sesuai dengan rasa payah yang dilewati. Ngeli temenan, ngelak temenan. Para sahabat iku nyatane perang ya ketika waktu poso Ramadan ngono ya je menang piye jale. Ora mokel ora mokel iki ora ono cerita mokel. Nek akeh sampeyan ngene iki kan berharap kapan aku iso batalno poso kan ora ono perjalanan ning ndi ngono kan. Mengharapkan perjalanan jauh safar. Makanya kemarin Mbak Una nanya, "Bah nek wong umroh iku udah enak berarti gak poso nek pas perjalanan." Wah ngawur ae, ora poso, le nyaur kangelan. Mene pesawat dituru wae kok. Udah 9 jam kan turu tok, mosok ora poso kan gitu. Wong turu mosok ora poso. Wis sampe nek wis melakoni bendina ndok kene kan gitu. Ket esuk pol bengi ya turu ya kuat poso kan gitu. Nah, pun. Terus kalau nggak percaya tanyalah sama musuh-musuh mereka apa yang mereka dapatkan setelah perang sama para sahabat. Ya kematian. Kalau nggak percaya lagi, wasal Hunainan, tanyalah pada daerah yang namanya Hunain, alias kita disuruh membaca cerita perang Hunain. Kemudian suruh membaca cerita di perang Badr dan membaca cerita di perang Uhud. Itu kalau apalagi di perang Uhud mengalami kekalahan yang besar itu kan karena tidak mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi. Kita suruh melihat itu walaupun kalah, tapi mereka masih bisa melukai. Ibaratnya nek bal-balan niku kalah amat ngono lho. Ora kalah telak. Ora ngasih si 10-0 iku ora. Misalnya di perang Uhud ya gampangane
3-2 kan ini. Kan jaraknya nggak begitu jauh. Nek ngasih jauh 20-0 ancen goblok tenan gitu kan. Wis ora arti perang malah ngejak tukaran. Ya kalah. Wis ngerti kayak ibaratnya PS-an ngene paham nggih, PS-an karo wong bocah sing pro karo sing goblok. Sing pro kok sing goblok kok ngejak sing pro ya dibantai kan gitu kan. Tapi para sahabat tidak pernah mengalami kekalahan yang sebesar itu. Kalaupun di perang Uhud seperti yang kita dapat cerita bahwasanya orang Islam mengalami kekalahan, tapi kekalahan mereka enggak begitu besar-besar amat. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud. Walaupun secara jumlah kalah, secara materi kemudian secara nyawa banyak yang hilang, tapi kan ndak kalah-kalah amat toh. Wong asalnya ya wong kafir iku asline ya meh kabur kan. Berarti kan enggak kalah-kalah telak. Nek kalah telak ya ora bakal jadi sejarah ya, mengisin-ngisini malah. Fusulu hatfin. Perang yang Uhud, yang ada di Uhud, perang Badr dan perang Uhud, perang Hunain itu adalah musim-musim kematiannya orang-orang kafir yang mana kematian ini lebih mengganaskan daripada wabah penyakit. Jadi anggar ketemu wong Islam iku yo akeh matine gitu loh rasane. Asalkan kita bermusuhan dengan orang kafir itu main 1 lawan 1. Tanding 1 lawan 1 insya Allah Islam menang lah. Wong saiki wong kafir kan daki. Makanya kita lihat ya ada orang kafir sekarang itu yang perang itu tanding 1 lawan 1 ora ono. Getokno opet tok wis menang asline kok. Jadi temenan. Opet kan cilik kan. Opet kan cilik ibaratnya kayak Namrud kelebon nyamuk kan itu. Ngukrek-ngukrek irungi wong kafir ya. Opet versi light ya. Jadi lebokno lebungene napa wong kafir kan gitu. Ya Allah. Pon. Jadi peperangan-peperangan yang dialami oleh orang kafir ketika melawan orang Islam di saat itu bagaikan musim kematiannya mereka. Musim kematiannya mereka. Makanya banyak sekali orang-orang kafir yang pada akhirnya takluk, kemudian mereka masuk Islam. Memang ada yang masuk Islam para sahabat itu karena habis perang itu ada. Tapi bukan berarti kita enggak boleh radhiyallahu anhum itu enggak boleh itu enggak. Tetap kudu radhiyallahu anhum wa radu'an. Terus al-musdiril bidhi humran ba'dama waradat minal ida kullama swadin minal limami. Iki dawa iki. Sementara itu nanti kita lanjutkan besok subuh. Insya Allah. Kemudian sebagai info biar Anda bokong rak kepenak insya Allah Ahad tanggal berapa masuk di lawan 24 April. Tanggal 24 April monggo silahkan mulang. Itu berarti orang Ahad sesuk ya. Seminggu lagi persis. Seminggu lagi persis. Ben pikiranmu kacau dok gini. Terima kasih.